Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai ramalan jualan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan ini kan ada banyak jenisnya ya. Ada anggaran penjualan, ada anggaran produksi, ada anggaran utang dan piutang, ada anggaran kas, dan ada anggaran neraca serta laba rugi. Ini tuh laba rugi ya. Nah, di suatu perusahaan untuk menyusun anggaran yang paling pertama adalah menyusun anggaran penjualan. Karena penjualan ini merupakan jantungnya perusahaan. Jadi, artinya ketika menyusun anggaran, yang paling pertama adalah harus menyusun anggaran penjualan. Anggaran ini kita sebut juga dengan ramalan ya, karena belum terjadi. Apa sih ramalan atau forecasting? Forecasting ini merupakan aktivitas memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan cara mengkaji data historis atau data masa lalu. Nah, sedangkan kalau ramalan jualan, ini merupakan aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa yang akan datang, di mana pertimbangannya berdasarkan data yang telah terjadi. Bagaimana cara meramalkan penjualan? Ada dua metode. Yang pertama, metode kualitatif, dan yang kedua adalah metode kuantitatif. Kalau kualitatif, itu adalah suatu metode yang tidak menggunakan data historis atau tidak menggunakan data angka. Ingat, kualitatif berarti kualitas ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan cara menanyakan atau mengkonfirmasi pendapat para eksekutif dan manajer. Kemudian pendapat para pakar ahli. Kemudian juga pendapat tenaga penjualan, dan yang paling efektif adalah dengan survei konsumen. Survei konsumen itu merupakan metode kualitatif yang paling efektif. Tapi dari segi biaya, itu metode yang cukup memakan anggaran besar atau biayanya cukup besar. Nah, sedangkan metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan data historis atau menggunakan data angka. Ada 3, yaitu analisis tren garis lurus, kemudian analisis tren bukan garis lurus, dan analisis regresi. Yang akan kita pelajari adalah analisis tren garis lurus dan analisis tren bukan garis lurus, itu pun untuk satu metode, karena regresinya itu adalah lanjutan. Nah, analisis tren ini untuk tren garis lurus terbagi menjadi 2 metode. Ada metode kuadrat terkecil, ada juga metode momen. Kalau tren bukan garis lurus, ada tren parabola kuadrat, dan ada tren eksponensial atau tren logaritma. Apa sih bedanya tren garis lurus dan bukan garis lurus? Yang pertama, tren garis lurus dulu ya. Tren ini merupakan gerakan lamban berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah, baik naik atau turun dalam satu runtut waktu. Analisis tren garis lurus adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Variabel waktunya bisa tahunan, semesteran, triwulan, kuartal, bulanan, atau mingguan. Nah, ini contohnya. Misalnya dari tahun 2011 sampai 2015, penjualannya naik, membentuk garis lurus. Ini, garis lurus disebut dengan tren naik. Sedangkan kalau tren turun, ini ada di sebelahnya, masih garis lurus tapi arahnya berbalik, yaitu tren turun gitu ya. Itu yang disebut dengan analisis tren garis lurus.